Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Gumelar dengan NIM 240101020079 akan menjelaskan lembar jawaban ujian tengah semester mata kuliah tata kelola dan audit sistem informasi. Soal pertama, rangkuman jurnal penerapan TOGAF dan ITIL dalam pengembangan enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah perencanaan sistem informasi yang menyeluruh untuk organisasi meliputi arsitektur bisnis, informasi data, teknologi, dan aplikasi dengan tujuan menyelaraskan sistem teknologi informasi dengan tujuan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan TOGAF, The Open Group Architecture Framework, adalah kerangka kerja fleksibel dan open source yang dirancang untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Komponen utama TOGAF adalah bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. ITIL adalah Informasi Teknologi Infrastruktur Library, adalah framework yang berfokus pada pengelolaan layanan TI melalui Service Management Lifecycle. ITIL memiliki 5 modul utama, yaitu Service Strategis, yaitu merancang strategis layanan, Service Design, yaitu merancang layanan baru, Service Transition, yaitu mengimplementasikan layanan, Service Operation, yaitu mengelola layanan yang sudah ada, dan Continual Service Improvement, yaitu peningkatan layanan. Kelebihan dan kekurangan TOGAF dan ITIL pada jurnal ini adalah kelebihan TOGAF lebih fokus pada pengembangan arsitektur bisnisnya, sedangkan kelebihan ITIL lebih fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dengan kualitas layanan yang tinggi. Integrasi TOGAF dan ITIL menambahkan fase Service Operation. Untuk mendukung layanan operasi yang tidak tercakup dalam TOGAF, kedua framework ini memberikan pendekatan yang holistik yang mencakup pengembangan arsitektur hingga pengelolaan layanan TI. Kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu TOGAF dan ITIL memiliki kelebihan masing-masing. Dengan menggabungkan kedua elemen tersebut dari kedua framework tersebut, maka organisasi dapat menciptakan metodologi enterprise arsitektur yang lebih efektif, mencakup pengembangan arsitektur bisnis serta layanan operasional. Nomor 2. Rangkuman jurnal implementasi ITIL versi 3 dengan COVID-5 dalam manajemen masalah TI di CV Warajaya Solvtech Indo. Bahwa jurnal tersebut ingin menerapkan ITIL versi 3 dan COVID-5 dalam manajemen masalah IT di CV Warajaya Solvtech Indo. Bahwa SOP atau Standard Operation Procedure merupakan langkah dan proses kerja tertulis yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan dalam organisasi berjalan secara terstruktur. SOP membantu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan operasional. Dalam kerangka ITIL versi 3 dan COVID-5 digunakan sebagai dasar penyusunan SOP dan masalah IT ini pada CV Warajaya Solvtech Indo. COVID adalah tata kelola teknologi informasi yang digunakan para auditor, para pengguna, serta manajemen guna untuk mengatasi adanya kesenjangan antara risiko bisnis atau kebutuhan pengendaliannya serta isu-isu teknisnya. Diakui secara global sebagai panduan strategi bisnis, COVID memberi auditor alat untuk mengidentifikasi masalah pengendalian, memberikan keyakinan kepada pengguna tentang keandalan sistem aplikasi, dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan intervensi TI, perancang strategis, arsitektur informasi, dan pengadaan. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah studi kepustakaan, pengumpulan data, analisa data, mencakup observasi, wawancara, dan telaah dokumen, yang kemudian penyusunan dokumen SOP, dan hasil dari penelitian tersebut yaitu penyusunan SOP. Aktivitas penyusunan SOP itu dikelompokkan berdasarkan ITIL versi 3 dan COVID-5, yaitu pertama deteksi masalah, pencatatan dan klasifikasi masalah, penyelesaian masalah, peninjauan masalah, dan pemetaan aktor dan dokumen.
Pemetaan aktor dan dokumen ini setiap aktivitas dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab serta menghasilkan dokumen kerja yang mendukung aktivitas tersebut seperti status masalah, catatan solusi, dan dokumen penyelesaian. Kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu implementasi ITAL versi 3 dan COVID-5 membantu perusahaan mengelola masalah IT secara terstruktur, meningkatkan akuntabilitas dan memastikan transparansi. Dengan SOP yang disusun berdasarkan kedua kerangka tersebut, ITAL versi 3 dan COVID-5, CV Warjaya Softtek Indo dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan TI. Nah, berikut adalah perbedaan antara COVID, ITAL, dan TOGAF. Dalam segi aspek, fokus utama COVID yaitu tata kelola dan pengendalian teknologi informasi. Sedangkan fokus utama pada ITAL adalah pengelolaan layanan teknologi informasi. Sedangkan pada TOGAF yaitu fokus utamanya arsitektur perusahaan. Sedangkan tujuan COVID yaitu mendukung pencapaian tujuan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen risiko. Sedangkan tujuan dari ITAL yaitu meningkatkan efisiensi layanan teknologi informasi dan memberikan layanan dengan kualitas tinggi. Menyelaraskan sedangkan tujuan dari TOGAF yaitu menyelaraskan strategi bisnis dengan solusi teknologi dan membantu transformasi bisnis. Dari segi pendekatan, COVID itu berbasis tata kelola dan kontrol, sedangkan ITAL berbasis siklus hidup layanan, sedangkan TOGAF itu berbasis metode pengembangan arsitektur. Nah, dari aspek penggunaan utama COVID yaitu pemimpin organisasi, auditor IT, sedangkan pengguna utama dari ITAL adalah manajemen layanan teknologi informasi dan tim operasionalnya. Sedangkan pengguna utama dari TOGAF adalah arsitektur perusahaan dan pemimpin TI-nya. Aspek cakupan utama dari COVID yaitu tata kelola teknologi informasi di seluruh organisasi, sedangkan cakupan ITAL yaitu manajemen layanan IT. Sedangkan cakupan dari TOGAF yaitu arsitektur perusahaan, layanan TOGAF yaitu pengelolaan arsitektur data dan aplikasi dan teknologi. Kelebihan dari COVID yaitu memberikan panduan tata kelola, fokus pada kepatuhan dan risiko. Sedangkan kelebihan dari ITAL adalah praktis dan dalam pengolahannya, berorientasi pada penggunaan akhir, sedangkan kelebihan dari TOGAF yaitu komprehensif untuk desain arsitektur, mendukung transformasi digital. Kekurangannya dari COVID yaitu kurang detail dalam operasional. Dari ITAL tidak mencakup tata kelola strategi, sedangkan dari TOGAF kekurangannya adalah kompleks untuk implementasi penuh. Nah, sedangkan dari segi waktu, kalau COVID itu jangka panjang, kalau ITIL itu jangka pendek dan jangka menengah, sedangkan TOGAF itu jangka panjang. Sekian presentasi atau penjelasan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.